Teori threat and factor. Teori threat and factor ialah secara bahasa, teori threat berarti kepribadian atau karakteristik sifat-sifat seseorang. Sedangkan faktor yaitu tipe-tipe atau syarat-syarat yang ditentukan dalam satu pekerjaan. Jadi, threat and factor ialah pekerjaan seseorang dapat ditentukan melalui kepribadian seseorang atau tipe-tipe seseorang. Dalam memasuki dunia pekerjaan harus memiliki syarat-syarat tertentu dalam memasuki dalam melamar pekerjaan. Kepribadian seseorang dapat dites dengan tes psikologis. Tes psikologis digunakan untuk menganalisis dan mengukur seseorang mengenai ciri-ciri atau karakteristik atau aspek dimensi yang diketahui mempunyai relevansi terhadap keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam memangku jabatan atau dalam menempuh program studi. Teori Ginsberg memberikan pandangan bahwa pemilihan karir adalah suatu proses yang terbuka sepanjang waktu. Ginsberg menyatakan bahwa pilihan jabatan tidak hanya terjadi sekali saja, melainkan mengalami beberapa tahap proses pengembangan yang meliputi jangka waktu yang panjang. Ginsberg juga mengatakan bahwa pemilihan proses pekerjaan merupakan keputusan secara langsung sepanjang hayat, dan proses itu pun tidak bisa dapat dirubah. Adapun tahap-tahap dalam teori Ginsberg. Yang pertama, tahap fantasi. Tahap ini sekitar umur 10-12. Tahap ini berlangsung secara mengambil keputusan secara cepat, bersifat sembarangan dan asal pilih, dan hanya berdasarkan pesan atau khayalan yang didapat. Misal seorang murid SD yang bercita-cita menjadi dokter. Selanjutnya, masa tentatif. Pilihan karir ini mengalami perkembangan dan dalam pemilihannya pun hanya mengambil sesuai kesenangan dan keminatan tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lainnya. Masa tentatif mencakup anak usia 13-18 tahun. Selanjutnya, teori Roy, Anne Roy. Teori Roy ini tergolong dalam teori kepribadian, kebutuhan, dan jenis-jenis kepribadian. Dalam hal kebutuhan, orang akan mengambil pekerjaan sesuai kebutuhan. Adapun pengaruh dari teori Roy ini, yang pertama, pengaruh genetika. Pengaruh dari orang tua juga mempengaruhi dalam pemilihan minat bakat seseorang dan juga menentukan sifat-sifat seseorang, tergantung bagaimana pola asuh dari orang tuanya. Adapun pengalaman dari masa kecil, ini berpengaruh terhadap pola asuh dari orang tuanya, bagaimana orang tuanya mendidik waktu kecil. Selanjutnya, kebutuhan manusia. Kebutuhan ini dapat mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan pekerjaan, seperti misalnya kebutuhan rasa aman, rasa nyaman, dan kebutuhan lainnya. Roy menggolongkan seluruh jabatan menjadi dua, yaitu yang pertama oriented, yaitu person oriented, yaitu orang yang bekerja berkontak secara langsung dengan manusia. Pekerjaan ini banyak berhubungan langsung dengan orang tua. Adapun jenis pekerjaannya yaitu jasa,
Yang pertama jasa, yaitu memberikan jasa kepada orang lain sehingga bisa berkontak langsung dengan manusia. Dan adapun juga bisnis, yaitu secara langsung harus berkontak langsung dengan manusia dan berinteraksi kepada manusia. Bertujuan selanjutnya ada non-person oriented, yaitu pekerjaan tanpa melibatkan kontak langsung dengan manusia. Teori Holland adalah salah satu teori yang paling banyak digunakan atau dikembangkan oleh kebanyakan orang. Mendasarkan bahwa kepribadian menjadi dasar teori Holland. Teori Holland ini banyak digunakan dan diteliti oleh orang berdasarkan pada premis bahwa faktor-faktor merupakan mempengaruhi dalam faktor-faktor kepribadian mempengaruhi dalam pemilihan karir. Teori ini menggabungkan dari beberapa konstruksi kepribadian, psikologi kepribadian, psikologi sosial, dan juga perilaku jujur, termasuk teori persepsi dan stereotip. Adapun tipe-tipe kepribadian dari teori Holland ini, yaitu teori yang pertama yaitu realistik, yang kedua investigatif, yang ketiga artistik, keempat sosial, kelima entrepreneurship. Selanjutnya dari teori Donald Super. Teori Donald Super mengasumsikan bahwa perkembangan karir merupakan peranan individu yang mereka tempati. Ia juga menjelaskan perkembangan individu mencakup hasil belajar, peluang kelompok, keluarga, bagi karir sepanjang hidup. Teori Donald Super yaitu teori yang mewujudkan dalam konsep yang merupakan yang dasarnya terwujud dari konsep diri. Adapun tahap dari teori Donald Super yaitu tahap pertumbuhan yang berusia dari 0 sampai 14 tahun. Ada tahap eksplorasi yang berusia dari 15 sampai 24 tahun dan tahap pembentukan yang berusia dari 25 sampai 40 tahun dan tahap pemeliharaan berusia dari 45 sampai 60 tahun. Selanjutnya teori Krumboltz. Teori Krumboltz memandang bahwa manusia memilih karir pekerjaan berdasarkan dari pengalaman dan pengaruh dari hidupnya. Pengalaman dan pengaruh dari hidupnya berasal dari sekitar individu, berasal dari keluarga, lingkungan, dan tempat lainnya yang menggerakkan individu untuk mengenal serta mengeksplorasi pekerjaan yang sesuai dengan. Teori ini berasumsikan bahwa pengaruh pribadi seseorang timbul berdasarkan dari pengalaman dan belajar dari dunia sekitar.